Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema kuliah Ramadan sore ini, yaitu 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga adalah tempat kenikmatan, tempat kenyamanan dan ketenangan. Setiap hamba Allah yang beriman, pasti mereka mendambakan, menginginkan, dan merindukan surga. Orang yang merindukan surga karena memiliki satu keinginan dalam dirinya agar menempati tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tapi justru yang paling utama adalah tatkala seseorang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena keutamaan dan kemuliaan amaliyah ibadah yang telah dia laksanakan. Siapa saja di antara mereka yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan orang. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran yang dirindui oleh surga Allah. Sungguh luar biasa, kenapa orang yang membaca Al-Quran sampai sehingga dia dirindukan oleh surga. Karena membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang luar biasa. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi halipun harpun, walamun harpun, wamimun harpun. Kan tetapi alif lam mim itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kalau satu huruf Allah lipat gandakan 10 kebaikan, maka ketika orang membaca alif lam mim yang itu sudah 3 huruf, berarti dia memiliki nilai pahala atau kebaikan 30. Ini luar biasa. Apalagi pada hadis lain disampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran, orang yang tadarus Al-Quran, Allah akan memberikan ketenangan pada jiwanya. Dan sekaligus orang yang baca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu, mereka dilimpahkan oleh Allah rahmat kepada mereka. Dan bukan hanya sekedar itu saja, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang tersebut di hadapan para malaikat bahwa orang tersebut adalah orang yang baik,
sampai sehingga Allah sampaikan keberadaan orang tersebut di hadapan para malaikat. Luar biasa. Oleh karenanya kenapa orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hafidhil lisan. Hafidhil lisan adalah menjaga lisan. Terutama sekali kita ketika melaksanakan ibadah puasa, senantiasa kita jaga lisan kita agar betul-betul kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Lisan kita jaga dari menggibah, menggunjing kejelekan orang lain, dan lebih jauh lagi lisan kita jaga dari menuduh dan memfitnah orang lain. Ini luar biasa, bahkan ada satu keterangan hadis di mana ada dua orang wanita pada zaman Rasulullah SAW. Mereka berdua melaksanakan ibadah puasa, lalu pada kondisi hampir menjelang sore hari, dia melaksanakan ibadah puasa, terasa perutnya sangat sakit dan bahkan hampir pingsan. Lalu kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di sana ada dua orang wanita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Lalu kemudian mereka berdua merasakan perutnya sakit dengan sangat dan bahkan hampir mereka pingsan. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, silakan kau bawa dua bejana ini. Masing-masing berikan kepada mereka berdua. Lalu kemudian perintahkan kepada mereka berdua untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Diberikan jawaban seperti itu, sahabat merasa bingung. Lalu kemudian mereka mendatangi dua orang wanita tadi. Disampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Diberikan bejana masing-masing. Lalu kemudian mereka disuruh untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Yang satu memuntahkan darah dan nanah yang keluar dalam perutnya. Yang satu lagi sampai dia memuntahkan keluar daging mentah yang ada di dalam perutnya. Lalu kemudian sahabat itu tambah bingung. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok kenapa terjadi seperti ini? Dijawab oleh Rasulullah SAW, orang yang memuntahkan daging mentah itu disebabkan karena dia sedang puasa tetapi dia menggunjing, menjelekan, menyebarkan kejelekan orang lain. Kemudian yang satu lagi, orang yang sampai mengeluarkan darah dan nanah di dalam perutnya, dari dalam perutnya. Disebabkan karena dia sedang puasa, lalu dia memfitnah oleh orang lain. Memfitnah orang lain. Sungguh sangat bahayanya ketika orang melaksanakan puasa, tidak bisa menjaga lisannya, dia menggibah dan bahkan memfitnah. Oleh karenanya orang yang menjaga lisannya dari gibah dan fitnah, menjaga lisannya dari ucapan yang tidak pantas, dari ucapan yang maksiat, dari ucapan menggunjing dan memfitnah orang lain, maka orang tersebut masuk pada kategori golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga Allah adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan yang disertai dengan iman, ketakwaan dan keikhlasan, lalu orang tersebut insya Allah akan diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita pada suasana Ramadan yang kita berada di dalam bulan suci Ramadan, marilah kita laksanakan puasa kita dalam artian puasa yang sesungguhnya sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Apalagi di suasana Ramadan ini
kita memberikan kepedulian kepada orang lain, membantu mereka, memberi makan kepada mereka, terutama ketika mereka buka puasa, lalu kemudian kita beri makan untuk buka puasa. Maka insya Allah orang yang memberi makan atau berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia berikan kepada orang lain tanpa mengurangi nilai pahala orang yang diberi makan tersebut. Pahala puasa orang yang diberi makan tersebut tanpa terkurangi sedikit pun. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari orang yang puasa tersebut tanpa terkurangi ganjaran puasa orang yang diberi makan tadi. Luar biasa. Karenanya 4 golongan orang yang disebutkan tadi itu adalah golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, insya Allah masuk dalam kategori 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.